Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ketakutan mantan setelah ia menerima orang ketiga. Jadi sesungguhnya mantan itu bersama orang ketiga deg-degan juga itu. Ya, ada ketakutan-ketakutan yang setiap saat muncul di dalam dirinya. Jadi walaupun kelihatan di media sosial dia pamer foto, terlihat bahagia, terlihat sumringah dan seterusnya, tapi di dalam hatinya itu ada ketakutan-ketakutan. Ketakutan yang pertama ya, jadi dia melihat bahwa orang ketiga itu juga sudah tahu jika mantan ini sudah bersama kita. Apa yang membuat orang ketiga tertarik pada diri mantan? Mantan tahu, apakah karena penampilannya, apakah karena duitnya, dan seterusnya. Nah, ketakutan itu akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Karena orang ketiga mendatangi dia misal karena penampilannya. Misal mantan ini cantiknya luar biasa. Ya, tapi kan orang cantik ada di mana-mana. Orang cantik setiap hari dilahirkan. Artinya menunggu waktu saja. Ketika orang ketiga ketemu dengan seseorang yang lebih cantik daripada mantan, maka mantan juga akan dikhianati. Ya, jadi mantan itu deg-degan terus tuh. Kalau ngintip media sosial orang ketiga, ada teman di media sosialnya yang lebih cantik dari dia, sudah tuh dia ketakutan tuh, ya. Karena sekali orang bisa merebut milik orang lain, ya, pasangan orang lain, maka ketika dia bosan dan ketika dia menemukan seseorang yang lebih lagi, maka dia akan pergi untuk merebut lagi dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya mantan juga merasa tidak nyaman itu bersama orang ketiga karena nunggu waktu saja, mantan akan merasakan dikhianati juga oleh orang ketiga ketika orang ketiga berhasil merebut seseorang yang lebih keren daripada mantan dari pasangan orang tersebut, ya. Ketakutan yang kedua, mantan takut tuh. Takut kenapa? Takut kualat kepada kita, ya. Jadi ketika orang mengkhianati, kekhawatiran terbesarnya itu akan balik kepada dirinya. Dia pun akan merasakan pengkhianatan atau juga merasakan dikhianati. Ya, dan itu banyak sekali terjadi. Ketika orang mengkhianati, orang yang dikhianati kemudian mengutuknya agar dia pun merasakan pengkhianatan, agar dia pun dikhianati. Kutukan dan doa dari orang yang terzolimi itu adalah sesuatu yang mustajab, yang akan kejadian. Karena itu kan kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Sehingga mantan takutnya luar biasa itu. Karena dia sadar betul dengan kezoliman yang dia lakukan, menunggu waktu saja dia pun akan merasakan kezoliman yang pernah dia lakukan kepada kita. Dia menunggu waktu saja akan merasakan pengkhianatan yang pernah dia lakukan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketakutan dari mantan, dia takut jika misal kita membocorkan rahasia-rahasia hidupnya, ya, ternyata misal nih ya,
ketertarikan orang ketiga kepada mantan karena mantan kelihatannya kaya, punya fasilitas macam-macam, dan seterusnya. Nah, itu tuh yang membuat kemudian orang ketiga terpesona dengan mantan dan mau dengan mantan. Padahal mantan punya rahasia. Apa itu? Semua yang dia gunakan adalah milik kita, pinjaman kita. Jadi ada kisah nih ya, seorang laki-laki ini. Wah, kelihatannya keren banget. Setiap hari pakai mobil bagus ya, pakai baju bagus, kemudian dompetnya tuh selalu terisi dan seterusnya ya. Keren lah, wangi, pakai parfum yang mahal. Nah, dia ngejar-ngejar seorang wanita ya. Jadi wanita ini berpikir bahwa dia kaya betulan ya. Tapi ternyata mobil itu yang beli istrinya ya. Kemudian apa lagi? Dia sendiri laki-laki ini kerjanya serabutan. Memang dompetnya jadi tebal. Kenapa? Karena istrinya ndak minta setoran. Ya, istrinya nerimo saja. Dikasih uang oke, tidak dikasih, pendapatan istrinya jauh lebih besar daripada si laki-laki ini. Sehingga uangnya utuh, bisa untuk foya-foya. Ya, baju mahal yang belikan istrinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika dia berhasil mendapatkan wanita ini, apa ketakutan terbesar dari dirinya? Takut kalau sampai istrinya membongkar rahasianya, cerita kalau dia kerjanya serabutan, mungkin dia cerita ke wanita yang baru ini bahwa dia direktur perusahaan, ya punya usaha di mana-mana dan seterusnya. Kan dia takut tuh kalau sampai istrinya nanti cerita bahwa dia sudah beristri, dia sudah punya anak, bahkan semua yang dia gunakan itu adalah punya istrinya. Nah, begitu juga dengan mantan. Mantan juga ketakutan kalau sampai kita membongkar rahasia-rahasia hidupnya. Karena kan kita orang yang paling tahu siapa mantan, apa rahasianya. Misal tadi kan ketertarikan orang ketiga karena melihat sepertinya mantan kaya raya nih. Ya, padahal mantan juga kerjanya serabutan. Semua fasilitas yang ada pada diri dia, kita yang belikan, misal gitu. Nah, ketakutan terbesarnya kalau sampai kita cerita-cerita kepada orang ketiga. Mana mau kemudian orang ketiga ketika tahu realitanya ternyata mantan tidak punya apa-apa. Karena ketertarikannya kan karena melihat mantan sepertinya kaya raya. Ya, nah jadi dibalik senyum sumringah mantan di media sosial, sebenarnya hatinya itu juga dicekam dengan rasa ketakutan setiap saat. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.